Halo, salam sejahtera bagi kita semua, pastinya dalam keadaan sehat-sehat ya. Selamat datang ke Virtual East Food Expo ya. Nah, hari ini luar biasa bersama saya, chef yang luar biasa. Siapa sih nggak kenal? Coba, siapa sih nggak kenal? Chef Stefu, yeay. Oke. Ini tepuk tangan yang luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Chef Stefu cara membuat roasted bacanya Roulade. gimana nih? Roulade. Chicken with pumpkin puree. Jadi ibu-ibu yang suka catat ya. Oke. Dan juga Swedish meatball. Oke, Swedish meatball. Ini meatball dari daging apa? Ini kita bikin dari daging sapi Sapi. supaya semua orang bisa makan. Oke. Kalau yang nggak bisa makan sapi gimana? Kalau nggak bisa makan sapi, gantinya ayam. Ayam. Kalau nggak bisa ayam. Kalau nggak bisa makan ayam, kita pakai daging ikan. Tapi Enak originally mereka pork meat, cuman yang lebih bisa nyambung adalah dengan beef. Beef. Oke Ya. deh. Apakah kita sudah siap semuanya? Ayo, mari kita belajar bersama-sama. Oke Bu, hari ini kita akan masak. Yang pertama kita akan demo dulu dengan Swedish meatball. Yes. Jadi temanya ini lebih kepada family, food untuk family. Ya, jadi kita bikin ini untuk supaya anak-anak bisa makan, keluarga bisa makan. Oke. Jadi simple food yang mereka bisa makan. Yang terakhir itu chicken roulade yang kita roast dengan pumpkin puree. Itu karena ini kan menjelang Christmas. Oh, Karena ya, East Food ya, itu ya. kan dari tanggal 8 sampai 13 Desember. betul. 8 Jadi sampai 13. menjelang sedikit Christmas biasanya ada turkey, kita sekarang pakai ayam. Oke. Supaya semua orang Ya. bisa. Karena turkey lagi susah barangnya. Jadi nggak bisa masuk ya. Barangnya susah. Oke. Dan kebanyakan sekarang orang-orang ibu-ibu pada makan di rumah, Ya, baik-baik di masak rumah. di rumah. Masak di rumah. Ya. Jadinya tolong belajar dengan baik supaya nanti masakannya top care ya, top care. Dan kita semua bisa berkata, belajar dari siapa nih? Dari Chef Stefu. Yeay. Oke, Ayo, kita akan mulai. Pertama, kita punya daging. Nah, ini dagingnya dulu kita taruh ke Daging dalam. sapi berapa Ya. banyak nih? Nah, ini resepnya kita kurang lebih sekitar 500 gram. 500 gram. Ya, kemudian nanti kita ada roti yang kita campur dengan susu. Roti dicampur Ya. dengan susu. Ya, roti yang Direndam dulu atau ya gimana nih? kita rendam dulu supaya dia agak Oke. soft. Ya. Ya. Oke, nanti kita campurkan ke dalam Betul. daging. Oke. Ya. Sementara itu saya akan masak dulu. Ini kita ada onion, Onion. bawang bombay yang sudah kita cincang atau kita chop. Nah, ini kita akan saute sampai dia agak coklat. Nah, nanti baru kita masukkan ke dalam daging. Sote itu dioseng-oseng Ya, gitu ya. ditumis. Ya, jadi kita akan tumis dulu bawang bombaynya. Mari kita tumis. Ya, ini bawang bombaynya kita Bawang tumis. Bombay kita tumis. Ibu, bawang bombaynya dipotong kecil-kecil dulu ya. Ya, Minyak dicincang. apa saja boleh ya. Ya, boleh minyak. Iya. Oke. Kita tunggu agak panas. Sementara kita bisa masukkan dulu ini ada mixed herbs atau oregano. Mixed herbs, oregano. Ya, kita campur ini sebagai herbsnya. Oreganonya seberapa banyak nih? Ya, Sesendokan kali ya, ya, Ibu itu kurang tadi lebih ya. 15 gram. Kemudian ada pala yang kita parut. Pala. Wangi Ya. nih. Kemudian kita pakai garam. Garam. Ya. Garam secukupnya. Ya, kita ada pakai Jangan kaldu ayam terlalu bubuk. asin. Kaldu ayam bubuk. Ya, karena ini nanti ada unsur roti, kemudian ada unsur susu, jadi unsur liquidnya cukup tinggi. Oke. Ya, ini kita Ini pakai perlu kaldu ya. ayam bubuk. Oke, kalau ibu mau aduk, diremet-remet Mari kita. seperti orang marah. Aduh. Saya Ya. harus bikin marah dulu dong. Ya, nah. Saya harus Oke. marah dulu nih. Tunggu. Ingat ya, teman-teman harus pakai glove. Oke. Glove-nya juga bersih nih. Saya remek ya, saya remek ya. Dan ini juga diremek. Remeknya Nah, pakai Susu. sendok. Ini pakai susu, ya halus. Oke. Nah, Oke. ini dia. Ini rotinya sudah mau lembut, ya. Ya. Roti yang sudah mau lembut, Oh. kita campur ke dalam daging. Terus saya remes-remes habis ya. Ya, diremes yang habis, Bu. Nah, remes ini kita remes yang kencang punya maksud. Biasanya ini daging kita tidak pakai telur. Jadi Oke. resep ini saya tidak pakai telur. Ya. Kalau diremetnya dia semakin kuat, dia akan mengikat. Jadi kita Nempel pada ya. waktu kita masak Nggak nyebar gitu. nggak akan nyebar. Ya, sementara Dan saya akan tumis dulu bawang bombaynya. Wow, feels good, feels good. Wanginya udah kesini nih. Nah, kita akan tumis. Yeay. Ya, ini kita tumis bawang bombaynya sampai warnanya coklat. Coklat.
Ya. Sampai wangi. Sampai wangi. Nah, ini kalau Ini kita udah lihat, mengikat ya, nah ini ini ya. udah mengikat. Nanti kita bisa aduk lebih kuat lagi. Nanti dia bercampur menjadi satu dan itu pada saat kita tumis atau kita sear dia tidak akan pecah dagingnya. Aduknya lebih kuat lagi pakai tangan tentunya kan? Ya. Kalau kita dalam jumlah besar pakai mesin. Oke, oke. Ya. Saya berusaha. Oke, ya. Yeah. Oke. Nah, ini kita masih harus sampai coklat untuk ini. Nah, ini sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Oke. Oke, nanti saya tinggal nge-shape. Nah, Itu dimasukin. ini masih belum. Kita tunggu sampai coklat, baru nanti kita masukin. Karena ini masih ada waktu agak cukup lama supaya dia Oke. menjadi coklat. Dengan coklat, dia punya aroma yang wangi. Iya. Aromanya lebih wangi. Nah, oke. Ini kita sampai coklat. Udah cakep nih. Nah, ini kita bisa masak, kita bisa simpen kalau dia sudah mateng, kita bisa masak semua mateng, kemudian kita bisa bekukan. Jadi kapanpun Oke. kita mau makan, tinggal kita Kita panaskan. panasin. Nah. Simpannya di freezer gitu ya? Ya, di freezer. Mau Ya, dipanasin bersama keluar dengan dulu. saus yang sudah jadi. Oke, oke. Kalau nggak salah Ibu ada mau meeting? Meeting. Bentar lagi deh, saya ini loh. Penasaran ya? kayaknya Penasaran, benar. Oke. Jangan usir saya dong. Katanya mau meeting tadi. Jadi ini memang butuh waktu. Jadi onion ini kita nggak boleh terlalu kenceng sekali. Ya, karena kalau terlalu kencang sebagian dia akan jadi hangus. Jadi sekali-sekali kita aduk. Ini masih sedikit lagi, belum terlalu ini. Nanti kita untuk membuat sausnya, Bu, kita ada ini demi glace. Demi glace ini terbuat dari, beberapa orang membuat dari tulang sapi, tapi saya membuat dari tulang ayam. Oke, jadi digodok. Di roast dulu tulangnya sampai Tulangnya coklat. di-roast sampai Kemudian coklat. kita siapkan merpoa. Merpoa itu terdiri dari onion, kemudian carrot. Onion carrot. Ya, onion, carrot, kadang-kadang ada yang pakai spring onion, celery. Itu ditumis semua, kemudian diberikan tomato paste, Oke. diberikan air, dan masukkan tulang ayam atau tulang sapi yang sudah di-roast menjadi coklat. Oke. Oke, Ya. jangan khawatir. Tadi ngomongnya lumayan cepet ya. Bagi yang nggak nugget, kita ada tuh resep-resepnya. Kita ada siapkan juga. Ini resepi book ya. Jadi Ya. tadi ini namanya apa tadi? Demi glace. Demi glace. Keren ya namanya? Ya, demi glace. Ini kalau Demi glace siapa? Demi Moore itu bintang film, Bu. Ya, ini jadi saus dasar yang ada di Western cuisine. Oke. Jadi semua steak itu rata-rata mereka pakainya demi glace atau mereka menyebutnya kalau dia masih dalam kondisi yang liquid disebutnya sebagai brown stock. Brown stock. Oke. Ya. Kenapa bisa kental-kental gini? Ini kan kita sudah reduce, Bu. Jadi Ya, dari ini brown produk stock terus, ya. kita reduce. Nah, karena komposisi antara protein dengan air yang cukup, jadi lama-lama dia menjadi mengental. Dan karena juga ada tomato paste. Ada tomato paste juga. Ya. Ya, ini sudah agak coklat. Oke. Sekarang kita masukkan ke daging. Ini aromanya udah wangi. Nanti Ibu akan berasa pada saat diaduk di daging. Wow. Ya, ini kita langsung masuk. Wangi. Hati-hati panas. Saya tetap pakai tangan sama nyak-nyak. Iya, ya, gitu tetap ya, harus ya. pakai tangan. Karena Bentar kalau lagi. nggak, Tenang. paste-nya agak beda. Oke, oke. Hati-hati panas. Wangi, wangi. Jadi ingat yang mau tahu mengenai demi glaze namanya. Demi glace. Demi glace. Itu Demi glace atau nanti brown stock? akan kita tulis ya stoknya. Jadi bisa tulang ayam, bisa tulang Sapi. Yang Ya, originally penting tulang di- sapi. Secara dasar resepnya adalah tulang sapi. yang di apa tuh namanya di roast ya. Roast Ya, lama dong ya sampai coklat. Sampai berwarna coklat, tapi Oh. jangan sampai hangus karena kalau hangus nanti sausnya akan pahit. Oke, jadi tadi bawang-bawangnya, wortelnya juga digituin ya? Di saute, ditumis Saute, aja. Ya, ditumis saute. aja soft, kemudian masuk tomato paste, ditumis sampai warnanya bagus. Kemudian ditambahkan air, masukkan tulang dan segala Udah macam. cakep nih, udah cakep. Wangi Nah. sekali. Yeay. Aromanya beda. Sekarang kita mulai cium. Oke, sip. Ya, ini kita masih Baik. harus tekan lagi, sedikit lagi. Oke. Belum, tadi tadi- saya kurang tenaga. Kurang marah, Bu. Kurang marah. Ya, kurang marah. Oke, nah ini tujuannya adalah mixingnya supaya bagus dan semua permukaannya dia bisa binding bagus banget. Oke. Nah, dah. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah kita bikin baksonya, Bu. Bakso. Swedish meatball, bakso. Jadi ibu-ibu kalau lagi marah ya, jangan marah kemana-mana. Beli aja nih daging sapi, bikin Swedish meatball.
Oke. Ini kita sudah bulat. Gimana nih? Berapa graman nih Kira-kira aja, Bu. Kira-kira. Nah, itu kan. Oke, sip. Bentuknya sudah bagus. Oke. Waduh, kegedean nih. Nah, nggak apa-apa. Ya, biasa. Kurang lebih aja. Buat orang lapar. Biasanya kalau saya bikin kurang lebih 30 gram. Oke. Ya, mungkin ini sekitar 50 gram. Oke. Nggak masalah. Wow. Kalau mau kita bisa pakai tangan satu, tapi tangannya harus kita kasih sedikit minyak. Ya, jadi kita buletinnya lebih gampang. Oke. Ya. Sip. Nah, Oke, lah cakep kok. ini cutting boardnya kita kasih minyak sedikit juga bisa. Bagi orang yang lapar, Lebih gede. bikinnya lebih gede, biar makannya bisa gemesin gitu. Ya. Nah, ini nanti sesudah ini kita akan sear, ya. Kemudian Sear apa? di-sear atau sedikit kayak ditumis dengan sedikit minyak sampai warnanya bagus. Nanti sesudah warnanya coklat kita masukkan ke dalam saus. Ini tadi kan 500 gram. Ya. Kira-kira bisa jadi berapa bola-bola nih? Kalau kecil-kecil berapa? Gede-gede nih berapa nih? Wah, ini banyak, Bu. Banyak. Kalau jadinya ini saya punya sekitar 30 gram. Kalau Ibu punya kan 50 sampai 60 gram. 50-an nih. Ya. Ini jadi dia bisa bagus. Ini kurang padat sedikit aja sih, Bu. Oh, Diremet oke, dikit. oke. Tembak. Ya, dikit. Ya. Oke. Takut ntar pecah ya? Ya, waktu? kalau dia di-sear takutnya pecah kalau dia nggak diremet. Temak. Nah. Tuh. Cukup temak. Ya. Oke, nah ini sudah kita bisa dapat segini. Ini cukup bagus. Nah, ini sebenarnya kerjaan ini cukup gampang sih, nggak sulit. Kalau zaman dulu secara tradisional orang membuat bakso dengan cara seperti ini. Iya. Bahkan dibanting. Banting ya? Ya, Oh, adonannya iya, dibanting iya, ya, supaya dia bisa binding Iya, sebenarnya. betul. Oke. Jadi selain saya bikin besar-besar karena untuk orang lapar, saya Ya. juga nggak sabaran gitu. Jadinya mau cepet-cepet. Ya. Mau cepet jadi, tambah lama tambah besar. Ya. Nah, nanti biasanya kalau zaman dulu ada teknik orang membuat bakso, itu saya unjukin. Zaman dulu ya, orang mana, membuat gimana, bakso gimana? gini. Nih, orang membuat bakso. Nih, wow. Nah, nanti dia ambil dengan sendok. Betul, oke. Nah, nanti dia biasanya dia cemplungin ke dalam kuah bakso. Nah, ini Ya, bentuknya udah sih. langsung jadi. Ya, itu tekniknya. Oke, sekarang kita masak. Kita sudah dapat beberapa. Ya, Ya, di sini. sini. Ya, ini saya kencengin dikit. Kencang. Oke, kurang kencang. Kencang. Ya. Bisa dibanting kan? Kencang. Ya. Oke. Sip. Udah, kita sekarang masak. Mari masak. Ini caranya simple. Ini kita kasih minyak sedikit. Nah, ini nggak usah terlalu banyak. Kita simpen. Cakep ya? Enak nih. Pasti enak sekali. Satu orang bisa makan berapa ya? Oke. Kalau lapar 5 kali. Biasanya satu porsi sih kalau 30 gram sekitar 4 sampai 5. Ah, benar. Untuk benar, satu orang. benar. Nah, ini kita punya potato. Ya, ini potato yang sudah kita potong, sudah kita kupas. Ini kita rebus aja untuk starch daripada meatball. Ini hanya kita rebus saja dengan air garam. Oke, saya rebus di belakang. Nah, ini kita tunggu jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Terlalu dingin, dagingnya lengket. Oke. Nah, Terlalu panas. terlalu panas, nanti dia akan gosong. Jadi tahunya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas gimana? By feeling. Feeling. Nah, Ayo, feelingnya gimana nih? ya, jadi ini kalau memang kuncinya daging itu kan mengandung air, dia basah. Yes. Jadi kalau dia terlalu dingin, nanti dia akan lengket. Kita tunggu sedikit agak panas, baru nanti kita turunin suhunya. Nggak gampang Ingat ya. Feeling. 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 Kita tunggu sebentar. Feeling meatball. Mau digoreng. Oke, bisa masuk. Silakan Bu, dimasukin. Gimana? Gini aja ya? Ya, taruh aja. Nah. Oke. Semua ya. Ya, semua. Cantik sekali. Nah, tuh, nggak pecah kan? Nggak pecah. Nah, dia nggak lengket. Kalau lengket, tadi suhunya nggak tepat, itu dia pasti akan lengket. Karena daging ini mengandung air. Yes. Biar bagaimanapun juga dia mengandung air. Ya, tuh, kita lihat. Nggak lengket sama Iya, sekali. lengket, benar. Ya, dan ini pannya kan hanya black pan, bukan teflon. Oke. Black pan tuh kayak iron. Ya, air, ya, cas kayak iron iron. Jadi kayak iron harus lebih
hati-hati lagi Ya, pakainya. suhu harus kita jaga. Nah, ini kita lihat sudah ada bagian yang menjadi coklat. Iya. Tuh ya. Tuh. Ya, kita lihat kita bikin meatball tapi nggak pakai telur. Oke. Karena kita bindingnya kuat, jadi dia akan jadi lebih bagus. Nah, ini kayak kita bikin Italian meatball juga tekniknya sama. Ya. Ayo Ibu coba di rumah ya. Luar biasa nih. Ini Bu Christine udah bisa bikin kan di rumah? Bisa. Gampang kan? Bisa, bisa. Nah, ini yang gede. Kalau dagingnya seperti itu, kita bisa simpan di kulkas juga ya. Waktu mau apa lebih baik dibunder-bunderin dulu baru kita kulkasin atau gimana? Sebaiknya sih udah jadi semua, Bu. Setelah Jadi jadi semua dengan saus dan segala macam matang, baru kita baru simpan disimpan. di kulkas atau kita simpan di freezer. oke. Itu akan jauh lebih baik. Ya. Tapi kalau kita masih hanya tahap preparation, ya boleh aja. Oke. Nah, ini kita lihat nih warnanya bagus kan, coklat. Golden brown, ya. Nah, ini sebenarnya kita menutup semua pori-pori daripada daging. Ya, supaya dia ketutup. Jadi nanti pada waktu dia dimasak dengan saus, tahap berikutnya adalah memasak dengan saus. Nah, dimasak dengan saus, dimatangkan di dalam saus. Oke. Nah, Wangi banget loh di sini. wah ini Beneran, enak. nggak tahan. Wah, harus cobanya di rumah. Nah, ini very simple, tapi agak sedikit tricky karena ini masalah suhu, temperatur Ya, ya. ini tadi sama sekali nggak pakai tepung, Nggak ada pakai- telur. nggak pakai apa untuk Ya. mengikat. Biasa kan ada yang pakai Ya. maizena, Ya. ada yang pakai flour kayak ya. Ya, ini simple. tidak. Ini simple Jadi, banget. Yang apa diet keto nih, yang protein doang makannya. Nah, kali Nih. deh. Ya, ini kita sudah dapat color yang bagus. Ya. Ya, kita pindahkan dulu ke sini. Oke. Oke. Ya, ini belum selesai karena ini masih dalamnya masih mentah. Iya. Oke. Karena next stepnya kita akan bikin sausnya. Saus. Oke. Wow, ini udah mendidih nih. Ya, ini kita kecilin. Ini potato hanya kita rebus saja. Kita kasih sedikit garam. Sedikit garam. Oke. Ya. Dan sekarang kita akan bikin sausnya. Saus. Ya, saus dari meatball. Ini kita cuma tinggal panasin demi glass yang tadi kita sudah jadi. Nah, demi glass tuh harus konsistensinya apa seperti Ya. sekental itu ya, baru Ya. enak ya. Kemudian krim. Krim, cooking cream ya? Ya, kita pakai cooking cream. Ada selain cooking cream apa? Nggak ada ya? Kita bisa pakai whipping cream. Whipping cream. Whipping cream. Kalau Ya, milk agak kurang beda. nendang ya. Milk rasanya beda banget. Oke. Simple dish, tapi sedikit tricky kalau kita nggak bisa masak dengan benar. Ya, terutama meatballnya. Oke, ini saya aduk. Begitu mendidih, nanti saya masukkan ke pan. Ya, kita tunggu sebentar. Nanti kita siapkan pan yang tadi kita pakai yang lebih besar. Ini cast iron semua ya? Ya, kita pakai cast iron semua. Kenapa pakai cast iron? Karena saya punyanya itu, Bu. Bagaimana? Saya punyanya itu, Bu. Ya, karena kita lebih karena panasnya lebih panasnya kalau sudah ke dalam dia akan lebih kuat. Terus kemudian kalau kita masak daging itu juga warnanya kita bisa dapat lebih bagus. Oke. Temperaturnya lebih besar, ya. Ini kita tunggu sampai agak sedikit mendidih. Kalau dia udah mulai panas, kita bisa masukin daging. Nah, ini kalau kita sear dia warnanya udah coklat nih, dia Ya. udah bagus. Tapi dalamnya masih mentah. Nanti rasa yang di demi glace ini masih rasa yang biasa. Nanti begitu kita masuk daging, dia akan berubah rasanya. Oke. Karena ada flavor herbs. Dari sini ke Ya, sono ya. Oh, Ini sausnya lumayan banyak. banyak. Ya, ini cukup banyak. Ya, kalau yang banyak beberapa orang suka makan sausnya kan. Iya. Sausnya makanya sama kentang atau sama roti ya. Ya, ini bisa pakai baguette, Ya. pakai steam potato. Naturally kalau si Swedish meatball mereka pakai potato. Steam potato sama ada satu sebenarnya kondimen mereka itu yang kita sebenarnya nggak dapat di sini, itu pakai lingonberry. Apa itu? Lingonberry itu sebuah buah. Hah? Ya, jadi kalau di Indonesia kita paling banyak yang mirip-mirip itu ada cranberry. Cranberry. Ya, cranberry yang Asam-asam dikit ya asam-asam ada manis ya. Nah, ini udah mulai mendidih. Masukin kemana
gimana? Dia sebagai side dish. Oh. Supaya dia nggak, karena ini kan Kalau creamy. istilahnya kita tuh kayak acarnya kan Iya, ya. betul. Oke, sekarang kita lihat ya. Oh. Ini kita masukin meatball-nya. Sedap sekali, super Oke. sedap. Oke. Super sedap. Oke, kita masukin meatball-nya. Ini sausnya cukup banyak. Jadi nanti kita akan pakai dia untuk rasa, ya. Ingat ya tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa saja yang ada di dalam beef itu, ada mixed herb, ada nutmeg. Nutmeg bahasa Indonesia apa? Pala. Pala. Oke deh. Chicken powder. Chicken powder. Garam. Ini ada baking soda? Baking soda tadi saya sudah campur di sudah. daging. Oke, ada baking soda sama ada bawang bombay yang dioseng-oseng sampai coklat. wangi banget tadi. Ya, ini prosesnya Terus ada Regis. roti yang direndam Susu. dengan susu, lalu dimasukkan. Ini. Supaya dia rata, karena dia bentuknya bulat. Ya. Ya, jadi bagian per bagian harus bisa kita siap sampai rata. Tinggal nunggu matang. Yeay. Tinggal tunggu matang. Yeay. Kita tinggal tunggu matang. Tinggal kentang ya. Tinggal kentangnya. Nah, ini Saya boleh cepat? boleh, Bu. Apa nanti ada lagi? Enggak, udah enggak. Ini kita tarik aja. Nah, di sini kita plating. Kita menunggu nih, wanginya luar biasa. Duh, kayaknya jangan bikin cuma setengah kilo deh, 500 gram. Sekali bikin 1 kilo aja. 1 kilo kurang. Kurang 2 kilo. 1-2 kilo itu mungkin ya kan kita mau simpen. Betul. Kapanpun kita mau pakai kan. Tinggal tergantung bolanya. Iya. Simpen itu Kondisi begini ya kan? sudah kita dinginkan, nanti kita tinggal simpen Dibagi-bagi bersama berapa? dengan saus. Direndam di sausnya. Iya. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana caranya dia sudah matang atau belum. Satu-satunya cara adalah kita tusuk dengan pisau. Ya, jadi si baksonya kita tusuk dengan pisau. Ya. Ya. Nah, nanti kemudian kita angkat. Kalau di tangan kita panas, berarti dagingnya matang. Oke. Tapi di bagian tengah daripada daging. Oke. Kalau dia belum panas atau dia masih mengeluarkan warna merah, nah ini masih belum terlalu, ya butuh waktu lagi. Ini artinya untuk usaha bisa juga dong ya? Ya, bisa buat dijual, packing, frozen food. Frozen food. Ya. Nah, ini makanya kita perlu balik. Kalau saus kayak gini sama pasta bisa juga nggak makanan? Ini bisa pakai pasta. Bisa ya? Jadi disiram di atas pasta Iya. ya? Wow. Ini aromanya juga udah mulai berubah karena herbs-nya masuk di sini. Wow. Tadi kita udah masukin merica juga ya? Udah. Merica putih apa Putih. merica hitam? Putih. Ya? Sebenarnya ini relatif, tergantung orang. Dia mau putih, mau hitam, nggak ada masalah karena warnanya juga menjadi coklat kan. Kecuali kalau orang bikin kayak mashed potato, dia nggak boleh pakai black pepper karena nanti Ya, warnanya jelek. berubah. Titik-titik gitu. Ya, ini kita harus aduk-aduk biar cepet rata permukaannya. Nah, biasanya kalau yang mateng tuh baksonya udah mulai keras. Kalau dia masih terlalu membal, dia masih belum matang. Saya tahu satu cara lagi untuk tahu dia Matang. matang apa enggak. Apa? Diambil digigit. Digigit. Oh iya, kalau tahu itu bener. Diambil digigit ya. Ambil digigit. Ya, ini saya baru seasoning waktu demi glace belum terlalu ada banyak seasoning karena ini kan ada proses reduce atau reduction atau dia menyusut ya. Jadi itu biasanya akan menjadi sedikit lebih asin. Oke. Artinya nih demi glace juga kita bisa bikin stoknya untuk disimpan juga. Iya, bisa. Semua bisa dibekuin. Ini punyanya ibu nih yang paling gede soalnya kelihatan. Iya. Seperti tadi. Dua alasan. Satu, lapar, rakus gitu. Keduanya tuh adalah nggak sabar. Itu Ya. tambah lama tambah gede bikinnya. Nah, ini caranya, Bu. Jadi kita colok. Oke, kita diamin sebentar. Dia masih di posisi di tengah. Oke, nah sekarang kita lepas. Kita taruh di tangan. Panas. Oh iya, hangat. Ya, panas. 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 Kalau dia masih agak ada sedikit dingin, berarti tengahnya itu masih merah. Oke. Itu tandanya.
Ya, ini yang kecil. Sekarang saya harus cek yang besar karena ini ada perbedaan. Nah. Dikit lagi karena dia belum sepanas yang tadi. Oke. Ya, jadi itu. Jadi kalau tadi nggak sabaran, sekarang mesti sabar juga. Ya, ya. Dampaknya sama. Dampaknya sama. Dampaknya sama. Oke, sekarang saya coba. Sabar juga, kecuali Saus. masalah matang. Ya, minced beef nggak boleh. Nggak boleh. Oke, saya kasih sedikit garam. Lada. Coba, bisa cium nggak? Aromanya di mana-mana nih. Oke. Ya, ini udah mateng. Oke, saya coba sekali lagi untuk adjustment. Oke, good. Yeah, good. Oke, sekarang kita presenting, plating. Nah, mau gosok no? Nggak usah, udah biarin dulu. Nggak, ya. Oke, ini kita presenting, how we present. Oke, kita ambil yang besar. Yang besar. Yang besar lebih menjual kayaknya. Buat orang-orang yang lapar ya. Tuh kan? Oke. Pas banget ini yang besar bikinnya 4. Oke deh. Oke. Ini bersaudara nih. Oke. Ayo. Ya, Kasih Kita- sausnya. kita kasih sausnya. Wow. Ini sausnya cukup banyak karena biasanya orang suka banget sausnya. Iya. Wangi. Ya, kita kasih 1 yang kecil. Oke deh. 5 bersaudara. Nah, oke, terakhir kita kasih potatonya. Satu. Potato kita hanya rebus aja sampai dia matang dengan sedikit air garam. Oke, Wow. kita taruh sini. Potatonya nih, potongnya cantik-cantik nih. Terlatih nih potongnya nih. Oke, kita kasih parsley terakhir. Luar biasa. Oke, ya supaya warnanya bagus. Ya, Ini dia. Swedish jadi meatball. Swedish meatball. Masih apa lagi atasnya? Enggak, kita hanya bersihin aja dikit aja kita bersihin. Ya, supaya piringnya enggak jorok. Oke. Yeay! Lihat Swedish. ini, lihat. Swedish meatball. Nih, kita kasih lihat yang di sini. Dari sini. Lihat. Nah. Wow. Oke. Bisa. Jadi, Sekarang terus Kak, tunggu. Kalau kita mau simpan, artinya kita simpan kayak gini. ya kita dinginin dulu semua ah. sausnya beserta dengan dagingnya semua sudah dingin. Ah. Kita masukin ke dalam kontainer atau plastik vacuum. Kemudian kalau plastik vacuum kita vacuum seal. Oke. Bukan di vacuum ya, tapi hanya Vacuum seal. seal, Kalau kontainer ya kita kontainer, kemudian kita bisa bekukan. Oke. Jadi kapanpun kita mau, kita bisa microwave atau kita bisa tinggal dikukus aja. Kukus atau microwave ya? Iya. Yo, beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke, Ini tuh, lihat. kita coba sekarang. Siap coba ya di rumah, siap coba. Ya. Super Yang pasti yang pertama Bu Christine yang nyoba. Pasti. Saya bikinnya ya segini. Segini. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Thank you Terima juga kasih. sudah bantuin masak. Jangan kemana-mana dulu. Karena kita ada berikutnya. Kita ada resep chicken. Berikutnya adalah chicken with pumpkin puree. Ya. Yeah. Oke, Pumpkin. Thank Terima you. kasih semuanya. bye-bye. Yeah, bye-bye. Halo sekali lagi. Ya, kita berada di Virtual East Expo. Ya. Ini adalah menu kedua kita ya, Ya. bersama Chef
step. Oke. Oke. Sekarang tadi kita sudah selesai Swedish meatball. Enak banget loh, enak banget gitu. Nah, sekarang kita akan bikin roasted roulade chicken with pumpkin puree. Coba menjelaskan apa? Ya, ini jadi kita akan bikin paha ayam yang nanti akan kita gulung. Ada isinya, ada mousse, ada ayam, ada mushroom. Oke. Ya, tekniknya nanti ada dikukus dulu. Setelah dikukus baru kita pan-sear untuk dapat crispy skin. Plus nanti kita akan bikin pumpkin puree yang simple. Simpulan pumpkin puree, nanti sedikit jus sama sayuran. Oke. Jadi idenya untuk kalau Christmas kita bisa bikin menu seperti ini. Ya, kita mulai. Cooking time-nya berapa lama nih cooking time-nya? Supaya ibu-ibu tahu. Mungkin 45 menit. 45 menit ya. Ya, itu di saya. Persiapan ini nih ya. ya. Oke. Kalau di ibu-ibu yang nggak begitu pengalaman bisa tidak dah? Nah, 1 jam lah, 1 jam. 1 jam bisa. Karena sebenarnya tinggal tergantung bahannya. Seberapa banyak yang dibuat. Oke. Ya, jadi pertama kita punya paha ayam, nanti kita akan kulitin. Kemudian kita punya ini ada minced chicken atau ayam yang sudah digiling. Cincang ya? Ya, sebagai isinya. Ya, kemudian ini jamur, sampinyon atau jamur kancing. Kemudian kita punya pumpkin. Ini sayuran yang kita sudah rebus. Ini ada baby carrot, ada turnips, ya brokoli ini hanya untuk sayuran aja. Untuk garnish ya? Ya, untuk side dish-nya. Cantik sekali warnanya. Gitu. Ini kita sudah rebus ya. Ini warna asli loh, nggak pakai diedit. Oke, kita bikin sekarang pumpkin puree-nya dulu. Pumpkin puree. Oke, ini pumpkin yang sudah kita potong. Yes. Tipis ya, kita kasih minyak sedikit. Oke. Kita tambahkan sedikit butter. Jadi ada minyak sama butter karena kalau 100% butter takutnya nanti cepat hangus. Oke. Ya, butter supaya dia lebih gurih. Nah, pumpkinnya itu harus kita potong setipis mungkin sehingga nanti dia lebih cepat matang. Oke. Nah, pumpkin akan bergantung dengan tingkat kematangan daripada pumpkin. Kalau pumpkinnya benar-benar ripe atau benar-benar matang, dia rasanya akan manis. Tapi kalau kurang matang, saya akan tambahkan madu. Oke. Ya, jadi setelah panas kita masukin pumpkin. Ya. Ini kita Pumpkin pakai musim nggak sih? enggak. Sekarang di Indonesia pumpkin banyak banget. Wah, tiap hari ada. Katanya hanya Halloween ada gitu. Ya, Halloween pumpkin diukir. Ya, jadi ini pumpkinnya kita tumis pelan, ya, pelan aja. Terus kemudian kita diamkan sampai nanti labunya ini menjadi lembut. Oke. Sesudah lembut, panas-panas kita harus cepat blender. Ya, jadi itu apinya kecil. Apinya kecil ya. Ya, karena udah panas, apinya kecil. Nah, Ini cepat matang ya? tergantung Bu, tergantung tingkat kematangan daripada pumpkin. Ini kita tutup aja supaya dia lebih cepat panasnya lebih di dalam. Ya, jadi ini kan dalam proses masak kita tutup. Nanti kalau dia sudah sekali-sekali kita harus aduk. Ya. Ya, jadi kita nanti pindahkan ke kompor di belakang supaya dia lebih cepat matang. Ya, sementara itu kita nanti akan bikin yang lain. Yes. Jadi jangan lupa untuk mengecek. Ya, karena kalau nggak dicek dia angus. Angus ya. Ya, karena nanti kan dia mengandung gula nih. Ya. Kalau dia mengandung gula dia cepat sekali jadi karamel. Jadi yang tambah matang ya tambah Semakin manis. cepat manis. Ya. Oke. Ya, next. Nanti mungkin Bu Christine bisa bantu saya numis Yes. jamur. Dan ini bawang merah. Jadi step pertamanya adalah Merah dulu. minyak dulu. Oh, Kebalik minyak. nih Bu. Ini bukan kayak masakan Indonesia. Oke. Ini masakan Eropa. Jadi kita kasih butter atau minyak dulu, agak panas. Ya. Kemudian kita masuk jamur. Kemudian kita kasih garam, sedikit lada. Begitu dia setengah matang baru masukin bawang merah. Supaya dia masih crunchy dan flavornya. Itu bedanya masakan Eropa dan masakan Indonesia. Hanya gitu sedikit ya. tekniknya. Kalau Indonesia kan masukin bawang Mau dulu. lebih wangi bawangnya. Ya, bawang dulu dimasukin. Ya. Oke, ini sudah agak panas. Oke, mari. Ya, Ibu silakan. Jadi saya masukkan minyak dulu ya. Ya, Saya masukkan berapa sendok nih? kira-kira 2 sendok, Bu. 2 sendok minyak. Minyaknya apa saja? Apa aja, olive oil boleh. Olive Tunggu agak oil, panas. Tunggu agak panas. Ya. Baru kita akan masukkan. Belum panas. Belum panas. Oke. Panasnya tetap harus pakai. Ya, soalnya kalau nggak terlalu panas, kalau ini nggak panas ya Bu, ada masalah. Nanti jamurnya akan mengeluarkan banyak air. Oke, oh gitu. Ya, jadi kita tidak mau jamur yang basah. Kita mau jamurnya soft tapi mateng, tapi juga tidak terlalu banyak air. Sehingga jusnya tetap ada di dalam jamur. Soft, tapi tidak
berair. Tapi tidak berair. Ya. Oke. Jadi untuk itu ini harus cukup panas. Ya. Ya, nanti kita lihat, Bu. Tunggu agak panas bentar lagi. Ini pumpkin yang kita sudah ya. Ini masih kita tumis pelan. Tadi itu pumpkin sama ada bawang Ada putih bawang ya, bombay, kayaknya ya? bombay, Oh, bawang bombay aja. Iya. Wow, ini berat sekali gitu loh. Berat. Buat Ya. templang orang, lumayan. Wah, ini kalau ketabok Maling. lumayan. Oke, sementara Bu Christine masih nunggu pannya panas. Karena ini memang agak sedikit tricky ya. Jadi, kalau kita masuk dalam kondisi seperti ini, Bu, kita keluarin, nanti akan mengeluarkan air dari jamur. Terutama kalau jamur sudah terkena garam. Ya. Nah, pada saat kita sudah masukkan, dia panas, itu harus cepat kita aduk. Oke. Nah, nanti Ibu bisa tambahkan sedikit butter Kapan? pada saat dia setengah matang. Oke, jadi ini dulu. Ya, ini Ini, dulu baru ini. diaduk, Oke. masuk butter sedikit, Ya. terus kemudian masuk ini, jangan lupa garam dan lada. Jadi kalau ini gagal sih salah saya gitu Ya, ya. kalau gagal kita ulang lagi. Coba. Ini kayak orang lagi ini. Aduh maaf ya, saya maaf dulu nih kalau Ini agak sedikit banyak minyaknya, saya kurangi. Oke. Tadi. Ya. Sebenarnya biasanya tandanya kita lihat kalau dia sudah mulai smoky, Oke. ya. Karena And ada smell itu Ya, ya, minyaknya smoky keluar ya, ya. ya. Ya, sementara saya akan fillet ayamnya dulu. Kita buang bukan buang ya. Jadi kita ambil kulitnya aja. Kita akan pakai kulit sebagai penggulungnya di bagian. Oh, wow. Ya, jadi ini kita pakai kulitnya aja. Ada sebagian yang nanti kita akan pakai sebagai isi. Ya. Smoke. Belum ada smoke. Oke. Nah, sedikit. Kita ambil kulit aja. Ini buat lapisan. Nanti kita akan bikin ayamnya itu crispy karena dari kulit. Wow. Oke. Ini kita dapat skinnya sudah. Oke, Bu. Bisa? Udah mulai panas? Yes, I see smoke. Oke. Wow, ini juga udah oke ya kayaknya. Ya, ini udah mulai. Saya tambahkan butter supaya dia lebih tasty. Maaf. Saya tambahkan sedikit butter. Bu, udah bisa masuk? Masuk. Sudah mulai panas. Mulai panas. Oke ya, smoke. Ya ini smoke. Kita masukkan. Wow. Yes. Ini dalam waktu yang benar. Ini sudah mengeluarkan air. Ya. Ya. Luar Oke. biasa. Butter. Butter. Butternya berapa banyak? Nah? Kira dikit aja, Bu. Ini biarin aja, nggak usah Ibu sentuh-sentuh. Ya, tuh. Kalau ini, ya dikit aja. Ya. Oke, cukup. Oke. Terus kita masukkan bawang. Kita aduk dulu sebentar, ya. Ya, kita lihat ya. Nggak berair kan dia. Ya, betul. Oke. Oke, masuk bawang merah semua. Ah, sip. Ya. Aduk lagi, Bu. Kayak gayanya saya tadi, Bu. Gimana dong ntar kalau udah keluar semua? Ya, berat ya. Oke, garam lada. Aduh. Nih, kelihatannya gampang nih. Butuh ke gym dulu. Sedikit ya. Ya, tambah lagi dikit, Bu, boleh? Sedikit. Ya. Ya. Oke, garamnya dikit lagi aja. Garamnya dikit lagi. Oke. Nah, ini udah kita aduk. Kita lihat ya, nggak berair. Betul. Oke. Ini jadi mushroomnya tetap matang, warnanya bagus. Betul. Yo. Looks good. Oke. Tuh, ya. Ya. Matang. Selesai. Matiin. Kita matiin. Luar biasa. Saya excited sekali sampai keringetan. Oke. Ini udah. Nah, ini tekniknya kalau Ibu benar, tekniknya panasnya benar, dia nggak akan berair. Nah, ya ini nggak berair. Nggak berair. Dry. Tapi mateng Tapi gitu mateng. ya, soft gitu. Ya, ini flavornya akan enak, Bu. Aromanya enak. Jadi mungkin sering kalau kita ya enak banget. Ya. Mungkin sering biasanya di rumah tuh nggak sabaran lihat Ya. minyak udah sama api udah langsung Ya. masukin. Next, kita akan blender untuk isinya ayam. Ini kita ada ayam giling. Kita masukin. Ini berapa banyak ya tadi? Ya, ini kira-kira aja sebenarnya nanti kita akan menyesuaikan dengan gulungan daripada isi. Oke. Kita kasih krim. Krim. Ya.
Sip. Ini udah saya ukur. Oke, ini saya setengah dulu karena nanti terlalu padat. Kasih Ya. garam sedikit, Bu. Sedikit ya. Sedikit. Ya, oke. Ada dikit aja. Up. Oke. Kemudian kita tutup. Nah, kita blender sampai halus. Kita blender halus nomor 1. Ya. Oke deh. Ya, sampai halus. Blender. Ini saya potong pahanya menjadi bagian-bagian yang kecil. Oke, Bu, dilihat kalau dia sudah halus, berarti dia sudah cukup. Sepertinya sudah. Ya, ini saya tambahkan terakhir yang sisanya supaya dia lebih halus. Oh, jadi jangan dimasukin semua ya, takut Ya. takut enggak. Takut dia nggak bisa jalan blendernya. Oke, ini saya ada yang sudah saya cacah. Saya kasih garam. Ada. Oke. Ya. Terus ini diapain? Semuanya? Udah, nanti saya campur, biarin dulu, Bu. Biarin Ini saya aduk. Ya. Nah, ini yang sudah dikotak-kotakin. Ya. Ini saya kasih garam, lada. Nanti isinya Ibu akan dapat bentuknya ada jamur, ada ayam, ada si yang ini, Pumpkin. pumpkin. Oke. Belum kah pumpkinnya? Pumpkinnya belum, Bu. Kita masih harus nunggu lagi. Oke, sekarang kita pindahkan isinya, maaf. Ups. Ya, ini sekarang kita bisa aduk. Ibu bisa aduk ini ke sini. Saya ngecek pumpkin. Kita masukkan ini ayam yang sudah digiling ke dalam mangkok ini. Penasaran nggak sih jadinya kayak apa nih? Coba. Ya. Kalau nggak ada gilingan-gilingan nggak bisa ya, harus sampai halus begini. Ya, dia harus halus. Ini kalau Food bahasa processor bisa juga dong. bisa, tinggal tergantung kekuatan mesinnya aja. Oke. Bokop, food processor. Ya, bisa. Yang penting dia teksturnya halus. Iya. Semakin kuat mesin, dia akan semakin halus. Oke. Sudah Ya. rapi. Sip. Oke, nanti ini kita akan pakai buat bikin pumpkin puree. Ya, sekarang Ibu bisa masukin ini. Ya. Ini kita campur. Campur ya. Ya. aduk ya. Ya, jamurnya juga yang tadi sudah kita tumis. Ya. Jadi wanginya enak. Nih, Diaduk saya taruh yang di sini rata. ya, supaya lihat. Bener kan? Diaduk yang rata. Nih, ya. Ini semua tadi ayam yang sudah blender tadi sama ayam yang sudah rata sama jamur tadi yang sudah saya tumis tadi tuh ya. Nih, bisa jadi satu. Oke. Ini ayamnya ada dua jenis ya? Ya, ada yang giling sama yang Sama kasar. supaya dapatkan teksturnya gitu. Ya, supaya dapat tekstur. Terakhir, Oh. saya kasih parsley supaya warnanya menarik. Hmm, Ya, ini kita kasih parsley, warnanya menarik. warnanya menarik. Tuh, Oke, nah itu untuk isinya. isinya nih. Ya, Ini bisa dibikin untuk New Year ya. Ya. New Year bikin ini di rumah. New Year, Christmas. Ibu-ibu bikin ini di rumah. oke, itu udah cantik jadi. nih. Ya, jadi teksturnya memang agak ada yang halus dan ada Ya, yang betul. kasar ya. Ya. Kita ratakan supaya dia sama. Nanti ini kita akan isi ke dalam kulit ayam. Oke. Kita gulung. Setelah kita gulung, nanti kita kukus. Setelah kita kukus, baru nanti kita pensir supaya dapat crispy skin. Wow. Ya, ini agak technical sedikit. Oke, dah, ini udah siap. Ya. Kita tinggal isi. Ini masuk ke dalam satu kulit gitu. Ya, satu ke dalam satu kulit. Oke, sebentar kita rubah. Ini sebentar lagi pumpkinnya. Chicken with pumpkin puree. Ya, kita cek pumpkinnya. Pumpkin puree. Pumpkinnya dikit lagi. Ini sudah ya? Dikit lagi. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan isi. Isi. Nah, ayamnya kita isi. Nah, caranya kita pakai plastik wrap. Ya. Nah, oke, kita taruh sini. Sorry. Ini bagian yang agak sedikit
tricky menurut saya. Oke. Waduh, kalau untuk chef aja tricky, gimana saya? Ya, ini ayam kulitnya. Ayam ya, kulit ayam. Ya, kita lebarkan. Lebarkan. Tunggu sebentar. Tolong, kamera dekatkan ke sini dulu supaya bisa terlihat dengan jelas. Nih, ya. Ini adalah Kulit ayam. kulit ayam. Bawahnya plastik wrapping. Ya, nanti kita akan wrap. Wrap. Oke, udah? Oke, siap. Nah, ini tadi yang isinya. Betul isinya. Nah, sekarang kita masukin. Kita masukkan. Wow. Oke. Ini tadi bagian dada kan ya? Ini paha, Bu. Oh, paha. Ya, ini paha. Kulitnya? Ya, dagingnya paha, terus kulitnya kan dari kulit paha tadi kita copot. Kulit paha ya. Artinya kalau mau bikin ini harus beli bagian paha aja ya, lebih banyak Iya, gitu ya. iya. Jadi kita kulitin pahanya, Ya. dan kita bikin seperti ini. Nah, Jangan ini beli wings, nggak dapet apa-apa ya kalau wings. wings kecil. Jangan beli wings, Oke. beli paha yang gede. Oke, selesai. Jadi kalau pahanya gede kan lebar, artinya kulitnya kan lebar. Ya, sebenarnya kenapa kita pakai paha? Karena paha itu adalah bagian yang mengandung lemak lebih tinggi, Oke. sehingga akan menjadi lebih juicy dan lebih tasty. Oke, sekarang kita gulung. Gulung. Ya, ini gulungnya harus hati-hati. Lihat hati-hati. Kita tarik. Ya, oke, ini saya pindahkan dulu karena kita butuh stainless Stainless. supaya dia bisa ngerol. Ya, Kayak ngerol lumpia bukan sih ini? iya kurang lebih, tapi ini ada sedikit tekniknya. Oke. Dikencengin ya? Ya, nanti dikencengin. Nah, ini dikencengin. Nah, ini kita butuh stainless tujuannya supaya itu. Oh, tambah diituin, tambah kenceng Ya. ya? Nah, sedikit dilobangin. Sedikit dilobangin, Ya, supaya dia... udaranya keluar. Ingat ya, kasih sedikit lobang-lobang, supaya udara keluar. Masih yang kedua, kita lapisin lagi. Oh, dua susu? Dua lapis, supaya dia nanti kan pada waktu di steam, dia mengandung air ya. Iya. Oke. Oke. Ya. Saya biasanya gini, saya gampang. Sip. Wow. Kita masukin lagi di sini, ya. Ini yang kedua. Nah, nanti habis ini kita bisa ikat dia dengan kuat. Oke. Bentuknya kayak sosis juga ya jadinya Ya, ya? ya. Hampir seperti sosis. Balik lagi dikit, Jangan lupa dibolongin. biar udaranya keluar. Ya, sikat kencang. Ikat. Nah, diikat. Ibu-ibu harus latihan banyak nih untuk bikin ini nih ya. Harus latihan loh. Jangan acaranya lusa hari ini bikin berharap langsung jadi gitu Ya, kan ya. ya. Ini agak Harus sedikit sabar. sabar. Ini butuh sabar. Jadi latihan seminggu sebelumnya dulu ngerolling. Ya. Ini kalau terlalu loose dia bisa lepas juga. Oh, Ya, oke. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ayamnya sudah jadi. Itu yang nanti akan kita kukus. jadi dia kita akan kukus ini. Oke. Ya. Dia ada sedikit bolong-bolong, makanya ada sedikit keluar-keluar. Cakep nih, kenceng loh, ini kenceng. Kenceng. Kayak pakai makeup. Makeup kok jadi kenceng? Iya. Enggak, botox jadi kenceng. Ya, ini jadi setelah ini dengan ukuran yang seperti ini, kita akan kukus ya. Kita sudah siapin kukusan kurang lebih 10 sampai 12 menit. 10 sampai 12 menit. Ya, oke, kita masukin.
sekali bikin 10 juga sama ya? Sama 10 semua, ya. sampai 12 menit. Oke, pumpkinnya sudah matang. Pumpkin ya, mari kita melihat pumpkinnya. Ya, pumpkinnya udah matang. Sekarang kita masukin ke sini. Oke. Nih, kita masukin. Ya, ini sisa-sisa dari butter. Ya, masuk semua ya. Ya, Ini kita lagi ya. ya, di blend. Blend pumpkin. Yuk. Oke. Kalau itu stop dulu. Oh, bisa. Kalau nggak suka gini, Bu. Ini karena kan jumlahnya dia nggak terlalu, ini dari padat. Nah, ini sekali-sekali harus seginiin supaya dia, karena ini barang padat nggak ada air. Ya, betul. Yuk. Ya, ini kalau dia panas, kita langsung blend, dia akan bisa halus. Tapi kalau kita nunggu sampai dia terlalu dingin, dia nggak akan bisa halus teksturnya. Ya, dikit lagi, biar dia halus banget. Nah, ini kayaknya udah. Coba kita lepas. Ini loh, sudah kayak menjadi Karena dia panas. Ini biasanya smoky. smoky. Terus, karena panas. Ya. Smoky. Tuh. Ya. Aduh, enak banget. Ini kita belum kasih apa-apa ya. Iya, tapi udah wangi. Iya, kita belum kasih garam, kita belum kasih apa-apa. Nah, nanti kita lihat kalau dia mateng pumpkinnya ini bagus, nanti biasanya dia akan rasanya sudah manis. Oke. Teksturnya bagus, Bagus, bagus. Warnanya cakep ya. warnanya bagus. Bagus. Nanti ini kita akan kasih sedikit lagi butter di finishing akhirnya. Ini pumpkin puree, Ibu Pumpkin puree. Saya mau masukin butter ya nih ya. nanti terakhir Bu, kita coba butter. Oke. Ibu boleh coba, silakan Ibu coba. Ini sendoknya. Coba. Cukup manis nggak? Apakah cukup segini? Ini kurang. Nanti saya kayak tambah madu. Iya, iya, iya. Ya, makanya ini saya bilang kalau dia kurang mateng banget, dia jadi kurang manis. Oke, oke. Nah, ini kita kasih madu. Oke, sedikit garam, sedikit aja. Tapi rasanya sih udah enak ya tadi. Ya, natural. Ini hanya natural pumpkin. Dia nggak ada rasa yang lain. Kita kasih butter. Butter. Ya, ini apa? Yang membuat dia menjadi lebih gurih. Oke, kita panasin. Sedikit kita panasin. Oke, Ibu bisa aduk pelan-pelan, Bu. Yes. Sambil dipegang, karena dia nggak even. Oke, pumpkin puree-nya. Tambahin madu lagi. Nah, itu dia. Sama ditambahin kelihatan kan ya, sama ditambahin mentega. Butter, Bu. Butter. Salah? Beda mentega sama butter? Beda, Bu. Mentega pakai M, butter pakai B. Sampai bingung. Butter pakai B. Bukan pakai M. Ya. Oke, udah melt semua. Oke, sekarang kita coba. Oke. Ibu coba sekali lagi. Coba, masih enak. Saya coba terus terhabis gimana Nah, nih? kita bisa coba. Ini teksturnya, warnanya bagus banget. Bagus, bagus. Bagus sekali. Oke. Teksturnya bagus. Aduh, enak. Enak? Beneran enak. Ya, banyak dosanya, Bu. Butter semua isinya. Butter pakai B. Butter pakai B, bukan butter pakai M.
Oke, sekarang kita tinggal nunggu si ayam ya. Kita masih kurang lebih masih ada sekitar 7 menit. Ya. Ini jalan Jadi tiga. ini nanti mau di Ini nanti setelah 10 menit, 10-12 menit matang, kita akan tiriskan di tisu supaya dia tidak terlalu berair karena ini kan fatnya keluar, Ya. jusnya juga keluar ya. Sesudah itu baru kita lakukan yang namanya digoreng atau di-sear Iya. untuk bisa dapat crispy skin. Sear itu goreng pakai minyak banyak atau Dikit, sedikit? dikit. Kalau minyak banyak, deep frying. Deep frying. Searing. Ya, Searing. oke. Spellingnya itu S Ya. E A R. Oke, ini kita bikin Singapore, sausnya. Echo, Alpha, Romeo, India, November, Garuda. Ya, ini kita bikin saus terakhir. Saus terakhir ini Ya, adalah dipanasin, Bu. demi Ya. glace. Ya, ini demi glace tadi. Demi glace. Ya, kita panasinin sampai dia mendidih aja. Yes. Boleh diaduk apa? Boleh diaduk, Bu. Silakan diaduk. Ini diaduk, kita aduk. Ya, nanti kita udah siapin sayur, sedikit parsley. Ini asal mendidih, jadi ini nanti sausnya yang akan kita pakai. Mulai ada bubel-bubel sedikit. Ya, udah mendidih, Ada cukup. sedikit bubel. Mesti tunggu bubel di tengah apa Udah, bubel di cukup. samping? Ini cukup, karena nanti kalau nggak dia terlalu reduce. Jadi kita sudah punya pumpkin, Oke. kita sudah punya saus. saus. Ya, ini udah 2 elemen. Nanti tinggal terakhir itu adalah ayam Ayam. dan sedikit sayuran. Nah, sayurannya nanti kita akan masak dengan sedikit butter. Artinya kalau ibu-ibu mau bikinnya banyak, saus-saus ini bisa dibikin dulu ya? Ya, bisa dibikin Terus dulu. kita simpen gitu ya. Ya. Jadi jangan last minute baru pada bikin. Ya, Pumpkin tadi kan butuh lumayan waktu tuh. ya butuh Nah, waktu ya. karena kita pure pumpkin ini kita tidak pakai air. Ya. Jadi juice daripada pumpkin. Jadi bikin dulu aja, lalu bisa dibeku ya. Bisa dibekuin. Jadi supaya Oke. nggak repotnya dikurangi sedikit. Oke, Dan kita- tinggal 4 menit lagi. 4 Ayamnya menit. matang. 4 menit. Ya, 4 menit ayamnya matang. Nah, kita punya pumpkin sudah, sayuran nanti kita tumis ya. Kita tumis sayuran sebentar dengan Oh, itu sedikit tadi, sayuran belum ditumis. itu sudah matang. Cuman ini kita kasih rasa akhir. Itu udah di boil. Ini sudah ya? sudah diboil, udah dimatengin dengan air dan garam ya. Nah, ini kita tumis sebentar dengan mempergunakan butter ya. Oke. Nah, kita Mari tumis. saya yang tumis. Ya, Begitu doang kan? Nggak Iya. pakai teknik macam-macam. enggak pakai. Pakai ini aja, Bu. Oke. Nah, ini kita satu, ini dia warnanya akan bagus. Nih, cakep banget nih warnanya nih. Coba. Ini lucu sekali. Kita kasih garam, Walter. Baby Walter. kita kasih Sama garam. brokoli. Ini apa ini? Semuanya ternip, Bu. Yang warna-warni itu lobak. Lobak. Ya. Lobak turnip. Ternip, daikon. Bahasanya banyak. Nah ya. Ya. Kita memberi rasa kepada warna-warna yang indah ini. Oke. Saya sebagai butter. Butter. Salah, mentega M. Oke. Ya, cukup. Dia ada taste butter. Taste butter. Udah. Udah, Jadi masih apa? kriuk-kriuk gitu Ya, ya. iya. Tapi ini juga rasanya juga udah gurih karena kan kita pakai butter. Nah, yang terakhir itu kita harus siapin minyak. Minyaknya Untuk- seberapa banyak? Ini kita siapin minyak untuk nanti kita menggoreng ayamnya atau di-sear ayamnya. Sir. Sir. Ya. Sini. Ya. Cukup. Ini terakhir kita tunggu panas dulu. Mau latihan. Lumayan ya kalau iron. Kita tunggu agak panas. Nah, nanti kalau nge-sear dia ada teknik, Bu. Jadi kalau terlalu panas, kulitnya nanti cepat angus. Oke. Jadi harus medium heat, pelan-pelan dari satu sisi ke satu sisi. Cuman nanti kalau ibu nge-sear hati-hati karena akan lompat-lompat minyaknya. Ini saya siapin untuk Oke deh, saya pakai gini deh. ini ayamnya nanti kita siapin. 2 menit lagi ayam kita matang. Ya kan? Ini 7 menit tuh ceritanya udah Ini matang 10 menit. belum? Iya. 10 menit. Ini 10 menit tuh 10 udah menit matang. apa belum? Dalamnya udah matang ya? Sudah matang. Udah Cuma cukup nanti ya? ya dalamnya sudah cukup matang. Hanya nanti pada waktu kita searing kita untuk dapat tekstur yang kedua. Dalamnya soft,
mateng, tapi luarnya kita dapat crunchy-nya, kita dapat crispy skin-nya. Jadi tadi di waktu kita masukin adalah di kondisi airnya sudah mendidih. Ya, airnya udah mendidih. Sudah mendidih, jadi sudah ada uap-uap. Ya, baru kita masukin ayam. Masukin ayam. Kita masukin ayam tuh 10 menit. Ya. Oke. Nah, cuman kan kadang-kadang besarnya ayam kan akan masing-masing berbeda. Ya, umumnya sekitar 10 sampai 12 menit. Cuman nanti kita juga harus cek lagi. Kalau kita cek, kita mau tahu bahwa ayamnya matang atau enggak, biasanya kita mempergunakan termometer. Kita masukin ke tengah daripada daging, itu akan suhunya ada di 70 derajat Celcius. Berarti ayamnya sudah matang dengan sempurna. Oke, ini 1 menit lagi. Ya, ini akan... Ibu-ibu hati-hati ya. Jangan sampai di Christmas ini, taunya di sini ada tompel bekas minyak ya. Jadinya ini cukup panas soalnya. Waktu masak kayak ninja aja, nggak apa-apa, ditutup gitu. Jangan sampai tangannya kena juga ya. Jangan sampai ada titik-titik. Intinya cuma satu sih Bu, kalau kita mau menghindari percikan seperti itu. Intinya cuma satu, karena biasanya ibu-ibu kan terpercik itu karena apa? Karena unsur airnya masih tinggi. Ya. Kalau unsur air masih tinggi, air ketemu dengan minyak, dia akan muncrat. Oke, ini udah 10 menit. Sudah 10 menit nih. Udah. Wow. Oke. Mau pakai ini nggak? Tunggu Bu, bentar, saya ngecek dulu. Ya, ini udah matang. Oke. Nah, ini kita harus sedikit buang. Sedikit buang. Karena ini ada jusnya nih. Ini ada jusnya. Oke. Nah, jusnya ini sebenarnya cukup mahal. Jadi kita buang di piring. Oke. Yeah. Hasilnya seperti ini loh. Nah, ini. Wow, dia jadi lengket jadi satu begitu. Ya, jadi lengket karena jusnya protein. pada keluar ya. Ya, itu makanya. Itu yang sebenarnya bikin cukup mahal. Juicy-nya Juicy. itu ya. Jadi gimana dong? Hah? Gimana? Ya kita tirisin. Kita tirisin. Nah, ini ini yang harus kita lakukan, hati-hati. Ini jus masih ada, ya kita masukin ke saus. Wow, jus mahal itu. Ya, ini kan natural Juice from the chicken. ayam. Oke, ini kita harus tirisin benar-benar supaya dia jangan sampai terlalu basah, karena kalau terlalu basah, jusnya masih keluar lagi. Kita akan pakai lagi. Ini jus dari Ayam. bukan chicken. Oh, oke. Iya, Bu, benar, Bu. Chicken. Pakai C. Pakai C. Bukan pakai A. Nah, ini biasanya jus ini gurihnya luar biasa. Iya. Karena ini kan tadi ada krim. Ya. Ada mushroom. Iya. Mushroom tuh umaminya tinggi. Kemudian ada ayam dari paha yang punya kandungan fatnya tinggi. Jangan dibuang. Nah, Yes, dimasukin ke saus. saus kita. Oke. Ya, kita tunggu agak sedikit kering. Nah, ini juga proses kita mendinginkan ini itu prosesnya disebut sebagai resting. Resting. Jadi segala sesuatu yang dimasak dia adalah tekanan panas Ya. masuk ke tengah. Ya, pada saat kita diamkan, kita resting 2-3 menit, dia akan membuat panasnya akan merata ke seluruh bagian. Yang tadinya mungkin masih ada sekitar 5% yang belum matang, tapi dengan resting dia akan membuat semuanya menjadi matang. Resting berapa menit? 3 menit, 4 menit. Ini masih ada banyak jusnya. Ya, ini lemak, Bu. Ada lemak juga kan dari kulit. Oke. Nggak apa-apa. Kita tirisin masih ini. Lemak kan minyak. Iya. Oke. Nah, sekarang kita akan sear. Nah, ini bagian yang paling seru. Seru. Siap.
Ini saya akan sear bagian sambungannya dulu. Ini bagian sambungan supaya bawah. Dikunci. Ya, supaya dia bisa kekunci. Oke. Ya. Ini boleh ya? Boleh, boleh. Ya, tapi saya nggak mau terlalu panas. Oke. Ya, awas ya, muncrat. Awas. Ibu-ibu awas. Jangan dekat-dekat kamera. Jangan dekat-dekat TV. Mundur. HP-nya dipegang di mana gitu. Ibu-ibu mundur. Mulai minyaknya menari-nari. Ya, ini karena basah, ya, Yes. masih agak sedikit basah. Ini ngatur panas sih sebenarnya. Kita harus bisa berani ngatur panas. Ini baru bikin 1 loh. Gimana bikin 10? Ya, harus begini. Harus begini. 10 ya. Jadi ibu-ibu kalau mau gimana? Kalau mau bikin ini lebih awal Iya, kondisi ininya seperti ya ini, sudah di steam seperti ini. sudah di steam, Nanti dibeku. kita, ya bekuin juga nggak apa-apa. Ya, oke. Ya. Jadi kita bisa bikin seminggu sebelumnya, sebelum acara. Ya, Jadi ini di waktu acara nggak keburu-buru. agak sedikit tricky aja di bagian akhir. Ya. Kelihatannya gampang. Jadi kelihatannya gampang ini. Yang membuat dia susah apa sih sebetulnya? Rolling, Rolling. ya, rollingnya Rolling. sama steamingnya. Steaming. Ya. Oke. Oke. Ya, ini saya akalin ya. Akal. Oh ye. Ya, terus kita di mana ngebalikin? Nggak usah dibalik, Bu. Bukannya Ini nggak perlu kita balik. Ini saya cuma nutupin deh. supaya nggak ada serap. Ya. Mana nih air mancurnya di mana-mana nih? Iya. Air mancurnya udah banyak. Nah, ini kan kita lihat nih, jusnya aja banyak nih. Iya. Juicy sekali. Biasanya kalau dia kulitnya udah mulai kering, nanti dia akan sedikit kurang kok. Ini saya buka, bentar. Wow. Cantik sekali. Ini untuk mendapatkan crispy-crispy-nya. Ya, ini yang Ya, agak tadi sedikit kan sulit. Kita steam supaya matang, tapi kita sekarang sear. Sear, kita sear. Hah? Sear? Sear, Sear. Saya udah sear. Sear. sisir. Sear. Ya, Sear. Sear. ini cara udah paling efektif kita nutup. Karena dia masih basah dan lemaknya juga masih agak baru melt, ya. Jadi memang akhirnya air bercampur dengan minyak dari ayam itu sendiri, terus kemudian airnya turun ke minyak. Tapi nanti mulai dia agak sedikit coklat semua, udah mulai agak kering. Nah, itu udah mulai nggak muncrat minyaknya. Oke. Ya. Cantik sekali. Masih ada yang basah berarti. Seru nih masak ginian. Bisa lompat-lompat yang masak. Ya, ini harus sabar, pelan. Kalau terlalu kenceng, yang terjadi kulitnya udah keburu hangus. Dia belum sempat crispy, tapi sudah keburu hangus. Kalau terlalu kecil apinya, sama kayak tadi kita ngesir si meatball, dia akan lengket. Oh no. Nah, jadi panasnya harus medium heat. Jadi kalau ibu-ibu masak, atau bapak-bapak mau masak, medium heat. Tapi Medium hati-hati. heat. Nah, sekali lagi pertanyaannya, gimana tahu itu medium heat? Nah, Jawabnya, kalau secara sains, ah, ibu mempergunakan termometer, ibu colok suhunya di sekitar 120-130 derajat Celcius. itu medium. Ya, medium heat ya. Karena kalau orang menggoreng, di frying, itu suhunya mulai dari 160 sampai ke 180 derajat Celcius. Saya bisa jawab sains, Bu. That's sense. Nggak pakai feeling lagi. Tapi kalau yang nggak punya termometer ya, Ya, feeling. feeling gitu. Nah, ini udah agak mulai, nggak terlalu Sudah cantik nih.
Ya. Coba kamera bisa lihat. Wow. Cantik sekali dan wangi banget. Nah, ini kita harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Karena ini kan bulat ya, jadi kita harus bisa muter supaya warnanya sama. Oke, sabar ya ibu-ibu ya. Jadi kalau sekali beli bikin 6 udah jejer. Ya, jejer. Boleh. Yang penting kalau kita restingnya makin lama, sebenarnya kalau kita restingnya makin lama makin lebih mudah karena kan airnya keluar semua. Oke. Kita bisa meniriskan semua cairan. Kalau kayak gitu di waktu resting kita bisa pakai saringan nggak? Bisa, supaya bawahnya jatuhnya ke sono gitu loh maksudnya. Bisa. Iya kan, Ya. pakai saringan aja. Sebenarnya nggak apa-apa, satu wadah besar, Betul. saringan, jadi dia netes ke dalam satu bowl. Kita tunggu 10 menit, Ya. baru kita beginiin Ya. gitu kan. Ya. Supaya dia semuanya kita tidak ada satupun yang sia-sia. Ini bagian ujung, ya, mulai coklat semua. Yes. Ini kalau ibu masak di rumah nggak sabar kayaknya. Enggak. Saya lihat minyak menari-nari gitu saya kabur duluan juga. Ya, ini kita lihat ya, udah mulai dia agak mengembang kulitnya. Ya. Ini kalau ibu sentuh dengan ini udah crispy nih bu. Iya. Mau disentuh coba, Oh iya loh. ya kan? Iya loh. Ya, jadi memang harus pelan-pelan banget. Sabar ya ibu-ibu ya. Coba ya, sabar ya. Ya, ini memang nggak gampang. Ya. Sabar ya. Nah, ini kalau panas, supaya kita tahu crispy, setelah dia mateng, jangan langsung kita potong dulu bu. Oke. Kita tunggu sebentar aja, supaya nanti panasnya dia turun, nanti dia akan crispy-nya akan semakin keluar. Jadi jangan langsung potong. Ya, jadi jangan langsung dipotong. Ibu-ibu nyatet terus kan nih? Ayo nyatet yuk. Ingat nggak tadi awalnya gimana? Ayo. Awalnya ayamnya mentah. Ya, ini teknik namanya basting. Apa? Basting. Basting loh. Nah, ini teknik Basting spellingnya adalah BAS. BAS. TING. Oke, BASTING. Ya, ini kita membantu proses pematangan. Biasanya basting itu kita lakukan kalau untuk daging. Jadi kita mempergunakan butter, terus kita siramkan butter ke atas permukaan daging. Ya. Itu akan membuat dia menjadi lebih cepat panas, lebih meresap butter ke dalam protein. Saya memandikan. Ya, betul. Ya, Memandikan. Ya. ya ini kalau kita pakai apinya kecil, kita nggak bisa terlalu panas. Nah, ini harus sabar. Sabar ya. Ya, kalau nggak sabar susah ya. Makanya jadi mahal kalau makanan itu karena ya begini. Mahal loh ini. Gulungnya aja pakai teknik tinggi. Aduh. Ya, warnanya jadi udah bisa mulai Cantik sama. nih. Cantik banget. Sudah. Belum. Sudah. Hah? Belum. Sudah. Udah nggak sabar. Sudah. Sudah. Ya, ini harus sabar. Ini teknik ini yang susah, yang lama. Sabar. Sambil itu. Sabar. Sabar. 10. Sabar. 9. Sabar. 7. 0 beres kan? Belum. Hah? Sabar. 6. Sabar. 5. Sabar. 4. Sabar. 3. Sabar. Belum juga, Bu. 2.
cepat loh. Ini dikit lagi kok. Less than 1 minute lah. Sabar. Ini kita lihat ya, skinnya udah mulai ngembang. Yang terakhir kali. Ya, oke lah, boleh lah. Boleh lah. Oke. Sabar. Zero. Yeah, we did it. Ini gak sabar sebenarnya. Tapi udah kan? Udah. Oke. Sekarang the last moment kita plating. Plating. Saya suka plating. Oke. Nah, Ayo plating. kita panasin. Panasin. Apa lagi nih panasin? Ini pumpkinnya. Oh iya. Kan tadi kita punya pumpkin, sekarang kita harus panasin supaya dia tetap panas. Yes. Ya. Bisa diaduk-aduk Bu, sebentar aja sampai hangat. Siap. Sambil kita nunggu. Sekarang tahu ya kenapa makan ginian mahal. Coba makanan ginian mahal. Sabarnya mahal. Sabarnya mahal. Bahannya mahal. Bahannya nggak mahal, sabarnya yang mahal. Udah panas Bu. Mentega kan mahal. Oh, bukan butter ya Bu? Butter. Ya, udah panas Bu. Oke. Ini kita kasih buat sayuran. Sekali lagi kita panasin sayurannya supaya tetap panas. Ya, ini kita plating Bu. Plating. Mari kita plating. Plating ala apa Eropa? Ala ya. Hah? Simple aja, simple plating. Plating. Nah, coba. Tolong ya ibu-ibu ya pakai feeling juga ya ini ya. Oke. Pak bikin pumpkin segitu banyak, pakainya cuma segitu. Ya kan ini kan cuma buat plating. Iya. Sayur kita panasin supaya dia bisa lebih panas. Jadi kalau kita pakai butter dia lebih glossy warnanya. Glossy. Ya, sambil kita nunggu nih ayamnya dingin. Sambil resting ceritanya. sambil resting Pak. ceritanya. Ya, saya sudah mengerti. Saya udah mengerti siring. Yang tadi mandi apa? Basting. Basting. Oke. Oh, basting kayak bathing ya, bathing. Basting. Nyeret. Oh. Makannya pelan-pelan ya, tolong ya, jangan cepet-cepet ya. Ini masaknya juga pelan gitu loh. Jadi waktu makan tolong pakai perasaan. Jangan terlalu cepet, boleh nggak? Oh, kita saus terakhir. Ayo deh. Oke, nah ini terakhir. Nih Bu. Yes, I tidak. Ya. Kriuk-kriuknya di situ. Ya. Oke. Kita potong, ini udah panas. Oh, belum. Bentar lagi panas. Bentar aja kok, ini terakhir aja. Tadi kan ada itunya di atas. Ya, jusnya abis ini nih. Juicy. Oke. Ini kita potong di tengah. Tuh, matang. Wow, betapa indahnya. Dan ini membuat satu porsi ya? Ya. Oke. Cantiknya. Coba ya. Teknik seperti itu. Oke, saus. Tadi masih ada jusnya. Saus yang masih ada jusnya yang protein tinggi, vitamin lengkap. Oh. Oke. Kita kasih garnish sedikit. Garnish. Ya. Ini adalah apa nih cantik-cantik begini? Ini edible flower. Edible flower. Flower yang di-ediblein. Yang bisa dimakan. Yes. Oke. Flower so pretty, lihat no. Ini unsur dekorasi aja. Jadi gini loh ya. Udah makanan begini cantik, tolong
Waktu makan jangan pakai piyama makannya. Sedih nggak sih? Sedih. Jadi waktu makan tolong dress up sedikit gitu. Duduk manis-manis. Jangan sambil makan sambil nonton TV tidak menikmati keindahan ini. Saya nggak terima nih, saya nggak terima. Jadi tolong kalau mau makan ini siapkan meja, ya. Taruh di atas meja, duduk yang manis, jangan pegang handphone. Makan yang fokus, menikmati tekniknya, keindahannya, rasanya, sabarnya. Sabarnya yang paling penting. Oke, ini jadi ya ini dia roasted chicken roulade, pumpkin puree. Nih. Coba tuh, yang tadi nggak mengikuti prosesnya tidak tahu nih. Karena kalau saya bikin sendiri nggak tentu jadinya gitu sih. Saya nggak tahu jadinya seperti apa nanti. Oke. Ininya dibuat apa? Dibuat makan. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini menu yang kedua. Mudah-mudahan di acara Eastwood Virtual Exhibition bisa memberikan sesuatu bagi Anda sekalian. Ada sedikit tambahan knowledge yang bisa Anda aplikasikan di rumah. It's comfort food for you and your family. Thank you. Ya, beri tepuk tangan yang meriah sekali untuk Chef Stefu. Jangan lupa, kita berada di mana nih sekarang? Coba, di mana kita? Kita ada di Energy Building, tepatnya di Apres Cafe. Betul. Jadi yang belum pernah ke Apres Cafe, tolong ya ke sini, nikmati makanan yang enak. Ya, lihat ini, teknik yang begitu luar biasa, rasanya pasti luar biasa. Semua dari tangannya Chef Stefu. Jadi ke Apres ya, Amus juga dong. Apres Cafe Amus. Apres Amus. Ya, sip. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye.